Malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena mencari harta terbaik. Ya, sekali lagi judul khotbahnya adalah Merdeka karena mencari harta terbaik. Kita akan baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Ya, Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Ya, terima kasih Saudara Ninsi sudah typing judulnya. Ya, makasih Bella sudah typing ayatnya. Saya akan bacakan buat kita semua Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpamanya harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpamanya seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi judul khotbahnya adalah Merdeka karena mencari harta terbaik. Nah, kalau kita melihat ayat ini, kalimat di dalam ayat ini yaitu hal kerajaan sorga. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, yang dimaksud dengan hal kerajaan sorga ini adalah apabila Allah memerintah, apabila Allah menguasai, apabila Allah berkuasa atas kehidupan kita. Nah, dengan jelas bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa untuk memiliki satu kehidupan yang berkelimpahan, maka kita harus membiarkan diri kita, pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun yang kita miliki, kita harus membiarkan Allah yang memerintah seluruh kehidupan kita. Ya, nah, Yesus memberikan perumpamaan kepada kita, baik harta terpendam atau mutiara. Bapak Ibu saudara, kalau saudara ingat sekitar tahun 2018 ya ke atas itu heboh di Indonesia dengan batu bacan ya, dianggap mutiara yang paling indah, teristimewa. Dia menjadi booming waktu Presiden Obama datang ke Indonesia dan Presiden SBY memberikan batu bacan yang berharga 1 miliar untuk menjadi mata cincin daripada Presiden Obama. Nah, orang dari mana-mana, karena saya melayani dulu di Maluku Utara, jadi saya tahu ceritanya bahwa orang dari pengusaha-pengusaha dari Cina pun mereka datang untuk dari Korea, mereka datang langsung ke Pulau Bacan ya, untuk menggali saudara-saudara batu bacan itu ya. Nah, itu hanyalah sementara. Batu bacan hanya booming beberapa tahun, tetapi kemudian kita tahu batu bacan hilang dari peredaran. Nah, tetapi Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara harus sadar bahwa Yesus adalah harta yang terpendam. Yesus adalah mutiara yang paling indah yang perlu kita cari. Saya coba untuk melihat kata mencari di situ. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah saiteho. Saiteho itu Bapak Ibu saudara bukan saja mencari, tapi saiteho juga mempunyai arti berusaha. Jadi kenapa kita orang Kristen harus berusaha untuk benar-benar mencari Tuhan, mencari kehadiran Tuhan, mencari Allah dan membiarkan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat hidup kita menjadi satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita akan jadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bahkan kata saiteho itu juga mempunyai arti menuntut. Jadi kita didorong oleh Tuhan untuk
seperti menuntut untuk kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Kita terus datang kepada Dia, kita terus berseru kepada Dia. Karena saya percaya bahwa dengan kita mencari Tuhan dan kita menemukan Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena kekayaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak memuaskan manusia, bahkan tidak menjamin segalanya dalam kehidupan kita. Kedudukan, ya, jabatan hanya beberapa waktu. Orang menjadi anggota dewan hanya 5 tahun, orang menjadi bupati hanya 5 tahun. Semua itu begitu terbatas. Tetapi Yesus dan teristimewa Allah memerintah dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan teristimewa. Kita ada dalam rancangan Tuhan untuk kekekalan. Karena saya percaya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita, ya. Nah, mari malam ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, merdeka karena mencari harta terbaik, yaitu harta yang terpendam, ya. Nah, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44, di situ dikatakan hal kerajaan surga itu seumpamanya harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata terpendam itu berasal dari kata Yunani kropto, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu atau saudara pernah dengar tentang kripto, saya curiga ini diambil dari kata Yunani ini, yang terpendam, ya. Karena itu adalah sejenis uang elektronik, ya. Saya kebetulan keluarga istri saya ada yang dari Belanda. Mereka di Eropa kebanyakan orang bermain kripto, saudara-saudara, ya. Uang elektronik, saudara-saudara. Memang ada orang yang negatif, tetapi ada orang yang menjadi positif. Tapi kembali kepada apa yang sedang dimaksud oleh Alkitab dengan harta terpendam, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata kripto ini itu bukan saja berarti terpendam, tapi itu berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang Tuhan tidak tersembunyi, tapi untuk kita dapat mengenal Tuhan, dapat mengalami kehadiran Allah, pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, itu kita harus mencari seperti mencari harta yang tersembunyi atau terpendam. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu Saudara, saya tidak gampang. Ya, yang pertama pasti setan tidak mau untuk kita mengenal Tuhan. Yang pertama setan tidak mau supaya saudara mengalami kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya kita perlu berusaha untuk mencari Tuhan. Karena memang Tuhan adalah satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang spesial. Kalau saudara memperhatikan, kadang-kadang kita tidak masuk akal, ya. Ada banyak orang sudah dengar tentang Yesus, dengar tentang Kristus sendiri, ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan? Karena memang itu tidak gampang, saudara-saudara. Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16, dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, ini bicara tentang orang Israel dan orang yang tidak percaya. Perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi orang banyak tidak bisa menemukan Kristus, berjumpa dengan Kristus, karena ada selubung yang menutup mereka. Ini butuh kerendahan hati untuk percaya. Ini butuh kita
membuka diri, merendahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Nah, saya waktu berpikir tentang kebenaran ini, saya berpikir kenapa sih banyak orang sulit untuk menerima Tritunggal. Kalau saudara pernah hadir di grup debat ya, mereka selalu mengejek tentang Tritunggal. Mereka tidak bisa menerima Yesus adalah manusia 100%, Yesus juga adalah Allah 100%. Padahal kita merasa gampang kok memahami Yesus adalah manusia 100% dan dia Allah. Kenapa? Karena dia Allah, dia bisa jadi manusia. Orang Kristen tidak percaya bahwa manusia menjadi Allah. Yesus tidak pernah diangkat menjadi Allah, dia Allah menjadi manusia. Allah bisa jadi apa saja, Allah bisa jadi apa saja karena dia Allah, karena dia maha kuasa. Tapi kenapa mereka sulit untuk memahami? Karena ada selubung yang menutup mata mereka, ada selubung yang menghalangi mereka. Dan itu sebabnya kalau saudara punya keluarga yang belum percaya Yesus, kalau mereka dari agama mayoritas, engkau perlu berdoa supaya Tuhan membuka selubung itu. Engkau perlu berdoa supaya Tuhan mendatangi mereka. Kenapa? Karena kalau Tuhan mendatangi mereka, selubung itu dibuka, baru mereka mengenal ada harta terpendam, ada harta tersembunyi, ada harta yang luar biasa, bukan saja untuk kekekalan kita, tapi hidup di dunia ini. Ada banyak orang yang hidup tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan Kristus, mereka tidak menemukan Yesus. Nah, ini penting saudara-saudara ya. Dan saya melihat dalam satu penjelasan, perlambangan kerajaan surga seperti harta yang terpendam bermakna bahwa tidak semua orang menyadari akan keberadaan kerajaan surga tersebut. Hanya orang yang mau menggali, hanya orang yang mau mencari tahu yang akan mengalami keberadaan kerajaan Allah. Saya dan saudara di room ini, kita bisa mengalami kerajaan Allah karena kita mencari ya. Kita mencari, bukan karena kita juga agama Kristen ya. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa betapa pentingnya kita betul-betul mencari Tuhan. Saya sudah pernah mengatakan kepada saudara bahwa saya sendiri adalah seorang pendeta dengan gelar S2, tapi saya betul-betul mengalami kerajaan Allah dalam hidup saya setelah saya berusaha untuk menggali lebih dalam, bukan sekedar secara teologis, bukan sekedar dengan membaca buku, bukan sekedar untuk meneliti secara teologis, tapi saya menggali, terus berusaha menggali, terus berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya melihat waktu saya lebih dekat dengan Tuhan, saya menemukan Tuhan, mengenal hati Tuhan. Itu mengubah hidup saya, mengubah rumah tangga saya, mengubah cara pandang saya, mengubah untuk saya menyadari bahwa saya memiliki sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terbaik yang tidak bisa diambil dari hidup saya karena saya berjumpa dengan Tuhan ya. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi saya lihat di Maluku Utara ada banyak pendeta, maaf ya, mungkin tidak banyak juga ya, ada beberapa pendeta yang berusaha untuk menjadi anggota dewan, saudara-saudara. Saya tidak anti politik, saya punya teman-teman anggota dewan, saya punya teman-teman, saya kenal beberapa calon bupati dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, waktu saya berjumpa dengan Kristus, waktu saya melayani Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya menyadari bahwa harta terbaik dalam hidup ini adalah memiliki Kristus, memiliki kerajaan Allah, memiliki Yesus yang adalah segalanya bagi saya dan saudara. Karena itu mari, media ini menolong kita, media ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, menemukan harta terpendam itu, menemukan Kristus, saudara-saudara. Dan saya melihat waktu kita menemukan Kristus ya, kita akan melihat banyak hal dalam hidup ini begitu sepele dalam pengertian itu. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk mengikuti Tuhan, saudara mengikuti Tuhan, saudara
jangan cari berkat, jangan cari kekayaan, jangan cari popularitas. Yang perlu kita cari adalah pemilik berkat. Yang perlu kita cari adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena waktu kita menemukan Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat Tuhan mulai menolong kita, Tuhan mulai memberkati kita, Tuhan mulai membuka jalan, Tuhan mulai menolong segala sesuatu, dan saudara merasa, wow, ikut Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena saudara sudah menemukan harta terpendam. Kenapa saudara menjadi orang Kristen yang bahagia? Karena saudara mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan bukan menurut kata orang, bukan menurut kata pendeta, bukan menurut kata orang yang belajar teologi, tapi saudara mengalami Tuhan. Dan firman Allah menjamin bahwa apabila kita sudah mencari kerajaan Allah, dalam Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat itu hanya bonus, berkat itu hanya tambahan. Yang paling penting adalah engkau memiliki Yesus. Yang paling penting adalah engkau berjumpa dengan Yesus. Yang paling penting adalah engkau betul-betul seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, seperti seorang yang menemukan harta terpendam dan dia dengan sukacita, saudara-saudara, dia menjual segala miliknya lalu membeli ladang tempat harta terpendam itu berada. Mari kita jadi orang Kristen yang terus mencari Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan, bukan sekedar agama. Kekristenan bukan agama, saudara-saudara. Itu sebabnya dari kelompok 11 selalu bilang, orang Kristen ini kok bikin agama Kristen? Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen. Betul, Yesus tidak pernah mendirikan. Karena Yesus bukan mencari kekristenan, mendirikan agama, tapi dia mencari pengikut. Dan saya dan saudara ini adalah pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Itu sebabnya saya dan saudara perlu mencari Tuhan, dan kalau kita menemukan Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, ya. Saya pernah mengatakan ini, seorang penginjil terkenal bernama John Wesley pernah berkata, kalau engkau mencari dunia, mungkin engkau akan mendapatkannya, tetapi engkau akan kehilangan surga. Tetapi apabila engkau mencari surga, maka engkau akan mendapatkan surga dan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu mari kita belajar untuk terus mencari Tuhan. Ya, sekali lagi media ini menolong kita untuk kita lebih lagi mencari Tuhan, meluangkan waktu lebih banyak untuk mencari Tuhan. Yang kedua, merdeka karena mencari harta terbaik, yaitu dengan menjual semua milik kita untuk membeli harta itu. Ya, Matius 13 ayat yang ke-46 saya bacakan. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab mengatakan ya bahwa orang ini menemukan sebuah mutiara yang sangat berharga. Kata yang sangat berharga di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah polootemos. Polootemos ini, Bapak Ibu saudara-saudara, mempunyai arti yang jauh lebih tinggi nilainya, ya. Jadi Yesus mutiara yang jauh lebih tinggi nilainya, yang mahal, ya. Dalam bagian lain Alkitab mengatakan bahwa dia menebus kita dengan darah yang mahal, ya. Sedang berbicara tentang Yesus yang adalah mutiara yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya, ya. Itu sebabnya saudara, kalau orang Kristen, sekalipun dia Kristen sejak lahir atau dia Kristen, tapi kalau dia masih merasa sesuatu yang lain lebih berharga, biasanya dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biasanya dia hanya cari-cari waktu luang saja untuk cari Tuhan. Tapi kalau saudara menyadari bahwa Yesus adalah mutiara yang jauh lebih tinggi nilainya,
maka engkau mau meninggalkan segala sesuatu hanya untuk engkau berjumpa dengan Yesus, hanya engkau supaya engkau memiliki Yesus. Ayat yang dipakai adalah menjual segala sesuatu, ya, menjual segala sesuatu dan membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu saudara, saya menulis di sini menjual segala sesuatu itu adalah kehidupan kita. Kita perlu mulai belajar untuk seperti Paulus berkata, dia menganggap semua itu sampah. Kalau menurut keturunan dia orang dari suku Benyamin, dia disunat pada hari ke-8, itu kebanggaan orang Yahudi. Tapi dia berkata waktu dia berjumpa dengan Yesus, semua kebanggaan Yahudi. Dia adalah seorang yang sangat pintar dalam agama Yahudi, tapi dia meninggalkan semua, bahkan dianggap sampah hanya karena dia berjumpa dengan Kristus. Nah, saya mau mengatakan, kalau saudara ingin betul-betul memiliki Kristus, engkau harus menyadari bahwa semua di luar Kristus itu sementara, itu hanyalah sampah. Kita butuh itu, tapi itu bukan segalanya bagi kehidupan kita. Kita perlu merendahkan diri, mencari mutiara yang indah. Kita perlu berusaha meninggalkan segala sesuatu hanya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah bilang saudara di Room Life ini bahwa waktu saya menemukan pelayanan lewat media ini, saya berkomitmen buat diri saya untuk terus melayani lewat media ini. Saya ingin jadi berkat, saya ingin memberikan yang terbaik lewat media ini, supaya orang boleh mendengarkan Injil, supaya orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Petrus meninggalkan jala hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, Matius meninggalkan meja cukai hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Paulus meninggalkan semua kebanggaannya hanya untuk berjumpa dan hidup bagi Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau hanya ikut Tuhan karena ya saya punya waktu luang, saya ikut Tuhan, saya mau waktu luang untuk memuji, kalau ada waktu luang saya memuji Tuhan. Saya mau katakan, engkau belum memiliki harta yang terpendam, mutiara yang indah. Karena apa? Karena itu hanya bisa ditemukan waktu engkau belajar untuk meninggalkan segala sesuatu dan membeli yang terbaik. Membeli ini berbicara tentang suatu harga yang kita perlu bayar untuk nama Tuhan ditinggikan, untuk hati Tuhan disenangkan. Karena itu mari kita ambil komitmen untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita, waktu kita yang terbaik. Kita tidak menjadi orang yang membuang-buang waktu. Saya bersyukur kepada Tuhan, dengan media ini saya tidak buang-buang waktu lagi. Dulu hanya berpindah dari satu media ke media yang lain. Saya tidak tahu mau bikin apa, tunggu waktu ngantuk saudara. Saya tidak tahu bikin apa, tapi saya bersyukur lewat media ini saudara, saya melayani Tuhan. Saya sedang menemukan harta yang terbaik, dan saya berdoa sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, lewat media ini pun saudara berjumpa dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi mutiara yang terindah dalam hidupmu. Engkau berikan waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau berikan waktu yang terbaik untuk sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau sudah memberikan yang terbaik, Tuhan akan membalaskan yang terbaik ke dalam hidupmu. Kalau engkau memberikan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati waktu-waktu hidupmu. Kalau engkau memberikan mungkin harta, engkau harus membeli paket hanya untuk mengikuti live dan sebagainya, saya mau katakan Tuhan sendiri yang akan membalas kepadamu. Saya pernah saya pernah mengatakan di sini, ya, saya suka dengan mertua saya. Ya, dia berkata bahwa kita tidak pernah bisa mengalahkan Allah di dalam memberi, ya. Kita tidak bisa mengalahkan Allah di dalam memberi. Saudara memberi waktu, maka Tuhan akan mengubah waktu-waktu hidupmu menjadi waktu yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan Tuhan akan membuat kehidupan saya dan saudara menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan,
maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Hidup kita akan menjadi indah. Kalau keluarga kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi mutiara yang indah, maka keluarga kita akan menjadi luar biasa. Saya ulang-ulang katakan di sini, dalam keluarga saya ambil komitmen untuk memuji Tuhan dengan keluarga, menggunakan YouTube untuk menyembah Tuhan 1 jam, dan itu saya bisa berkata bahwa mengubah banyak hal dalam keluarga saya. Bahkan kami bisa menikmati begitu banyak mujizat, begitu banyak pertolongan Tuhan. Apakah masih ada masalah? Masih, karena kita hidup dalam dunia. Tapi percaya ada sesuatu yang dahsyat sedang terjadi waktu engkau menjadikan Tuhan menjadi harta yang terbaik, mutiara yang paling indah, harta yang terpendam, maka hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Mari saudara-saudara, apapun yang sedang engkau gumulkan, cari Tuhan. Ambil waktu, cari Dia, ambil waktu untuk mengejar Dia, temukan Dia, dan jadikan Dia menjadi yang paling indah dibandingkan dengan semua yang lain. Saya percaya hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tadi sangat diberkati dengan satu kesaksian dari Nur Afni Octavia. Saudara mungkin orang muda tidak kenal, tapi Nur Afni Octavia adalah salah seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia, ya. Nah, dia ini kesaksiannya, saudara-saudara, saya waktu nonton saya luar biasa, ya, merasa Tuhan itu dahsyat, ya. Dia Muslim, saudara-saudara, tapi dia berjumpa dengan Tuhan, ya. Sebentar, ya. Sebentar, ya. Saya ingin putarkan. Sebentar. Orang lagi berdiri dia udah sujud. Tidak bisa bicara. Diliputi oleh hadirat Tuhan. Sebentar, ya. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah. Dia sedang umroh, saudara-saudara. Waktu Isya masih sembahyang sunat dulu 2 rakaat, menunggu imamnya datang. Terus saya sholat sunat 2 rakaat itu, saya berdoa, baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan. Saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya, tapi bahasa roh. Dan saya berlutut, Haleluya. saya terus berbahasa roh, dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud, kepala saya sujud, mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud.
tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa, bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Amin, amin, amin. Dan kedua, artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah, aku pun mengasihi mereka yang sujud. Haleluya. Itulah bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Tuhan, Amin, amin. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita di Haleluya. dalam dunia. Dia menebus di atas kayu salib, karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Amin, amin. Jadi yang saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Amin, amin, amin. Dia Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang sangat mengasihi kita semua.